Di dunia batu permata, ada satu yang berdiri di atas yang lain. Bukan hanya karena kilaunya, tetapi karena kelangkaannya. Inilah berlian biru, sebuah keajaiban alam yang warnanya memikat seperti kedalaman samudra. Kehadirannya begitu jarang sehingga hanya segelintir orang di dunia yang pernah menyentuhnya. Batu ini bukan sekadar perhiasan, ia adalah simbol status, kekuasaan, dan misteri yang tak terpecahkan. Keunikannya tidak hanya terletak pada warnanya, tetapi juga pada cerita yang menyertainya. Setiap berlian biru menyimpan sejarahnya sendiri, sebuah narasi panjang yang melintasi benua dan generasi, menjadikannya lebih dari sekadar batu mulia. Warna biru pada berlian ini bukanlah hasil pewarnaan buatan. Ia adalah anugerah murni dari alam. Proses pembentukannya yang sangat spesifik, membuatnya menjadi salah satu jenis berlian paling langka di muka bumi. Bayangkan, dari jutaan berlian yang ditambang setiap tahun, hanya sebagian kecil yang memiliki warna. Dari jumlah itu, yang berwarna biru bahkan lebih sedikit lagi, seperti menemukan setetes air biru di tengah lautan luas. Kelangkaan inilah yang menjadi fondasi utama dari nilainya yang luar biasa tinggi. Para ahli geologi dan kolektor permata di seluruh dunia sepakat bahwa menemukan berlian biru berkualitas tinggi adalah sebuah peristiwa sekali seumur hidup. Keistimewaan berlian biru tidak berhenti pada kelangkaan fisiknya. Di dalamnya terkandung unsur kimia bernama boron, yang terperangkap saat berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi. Kehadiran boron inilah yang menyerap spektrum cahaya kuning, sehingga memantulkan warna biru yang kita lihat. Proses ini membutuhkan kondisi geologis yang sangat presisi, sebuah kebetulan kosmik yang terjadi jutaan tahun lalu. Itulah mengapa setiap berlian biru adalah sebuah kapsul waktu, sebuah fragmen dari sejarah purba planet kita. Memilikinya bukan hanya soal kemewahan, tetapi juga soal memegang sepotong keajaiban geologis yang tak ternilai harganya. Dampak visual dari berlian biru sungguh tak tertandingi. Warnanya bisa bervariasi, mulai dari biru langit yang pucat hingga biru tua yang pekat seperti malam tanpa bintang. Semakin dalam dan merata warnanya, semakin tinggi pula nilainya. Para pemotong berlian harus bekerja dengan sangat hati-hati untuk memaksimalkan keindahan warnanya tanpa mengorbankan berat karatnya. Keahlian ini adalah seni tersendiri. Pada akhirnya, berlian biru bukan hanya objek kekaguman, tetapi juga sebuah karya seni kolaboratif antara alam dan manusia. Pesonanya yang abadi terus memikat hati, menjadikannya simbol kemewahan tertinggi yang pernah ada di dunia. Jauh sebelum menjadi incaran kolektor modern, berlian biru adalah properti para raja dan ratu. Pada abad-abad yang lalu, kepemilikan batu langka ini bukan sekadar soal selera, melainkan penegasan kekuasaan. Sebuah kerajaan yang memiliki berlian biru, dianggap memiliki restu ilahi dan kekuatan yang tak tertandingi. Para penguasa dari Eropa hingga Asia berlomba-lomba untuk mendapatkan permata ini, seringkali dengan cara apapun. Mereka rela membayar harga selangit, bahkan melancarkan perang, demi menambahkan berlian biru ke dalam koleksi mahkota mereka. Batu ini menjadi simbol legitimasi, sebuah tanda bahwa sang raja adalah yang terpilih. Perebutan ini menciptakan jejak sejarah yang berdarah dan penuh intrik. Berlian biru seringkali berpindah tangan melalui penaklukan, pernikahan politik, atau pengkhianatan. Sebuah permata bisa menjadi bagian dari mas kawin seorang putri yang menikahi pangeran dari kerajaan seberang, lalu dicuri oleh bangsawan yang iri, dan akhirnya berakhir di tangan seorang kaisar yang haus kekuasaan. Setiap perpindahan tangan menambahkan lapisan cerita baru pada berlian tersebut. Sejarahnya menjadi sama berharganya dengan batu itu sendiri. Para sejarawan mencatat bagaimana kehadiran berlian biru seringkali bertepatan dengan momen-momen penting dalam sejarah dunia. Dari kejatuhan dinasti hingga kebangkitan imperium baru. Mengapa para raja begitu terobsesi dengan berlian biru? Jawabannya terletak pada simbolisme. Biru sering dianggap sebagai warna surga, warna para dewa. Memiliki berlian dengan warna surgawi ini seolah-olah menghubungkan penguasa duniawi dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah alat propaganda yang sangat efektif. Rakyat akan melihat raja mereka yang dihiasi berlian biru dan percaya bahwa ia memang ditakdirkan untuk memimpin. Di era ketika citra adalah segalanya, berlian biru menjadi alat pencitraan paling ampuh. Ia membedakan seorang raja dari bangsawan biasa, menempatkannya pada puncak hierarki sosial dan politik. Kisah-kisah perebutan ini terus hidup hingga hari ini, menambah aura mistis pada setiap berlian biru yang ada.
Banyak berlian terkenal yang memiliki riwayat kepemilikan oleh berbagai keluarga kerajaan. Contohnya adalah berlian Wittelsbach Graf, yang pernah menjadi bagian dari mahkota kerajaan Bavaria. Kehadiran berlian-berlian ini dalam lelang modern selalu menarik perhatian dunia. Bukan hanya karena harganya yang fantastis, tetapi juga karena sejarah panjang yang dibawanya. Membeli berlian semacam itu seperti membeli sepotong sejarah kerajaan, sebuah warisan dari masa lalu yang penuh dengan drama, kekuasaan, dan ambisi. Tidak ada berlian biru yang lebih terkenal, atau lebih terkenal keburukannya, selain Hope Diamond. Kisahnya adalah perpaduan sempurna antara keindahan yang memukau dan tragedi yang tak berkesudahan. Batu seberat 45,52 karat ini memiliki warna biru keabu-abuan yang dalam dan legendaris. Konon, berlian ini berasal dari India dan pernah menjadi mata sebuah patung dewa. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memilikinya akan ditimpa nasib buruk. Kutukan ini seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Hope Diamond, membuatnya menjadi objek yang ditakuti sekaligus diinginkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Sejarah kepemilikannya adalah daftar panjang tragedi. Dimulai dari Jean Baptiste Tavernier, pedagang permata Prancis yang pertama kali membawanya ke Eropa. Ia dikabarkan meninggal secara tragis setelah menjualnya kepada Raja Louis ke-14 dari Prancis. Di tangan keluarga kerajaan Prancis, berlian ini, yang saat itu dikenal sebagai French Blue, juga membawa malapetaka. Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette, pemilik terakhirnya di Prancis, berakhir di tiang giletin selama Revolusi Prancis. Berlian itu kemudian dicuri dan menghilang selama beberapa dekade, menambah misteri yang menyelimutinya. Setiap pemiliknya seolah menemui akhir yang kelam. Setelah muncul kembali di London, berlian ini dibeli oleh keluarga Hope, yang kemudian memberinya nama yang kita kenal sekarang. Namun, kutukan itu seolah terus mengikuti. Keluarga Hope mengalami kebangkrutan finansial yang parah. Pemilik selanjutnya, Evelyn Walsh McLean, seorang sosialita Amerika, juga mengalami serangkaian tragedi pribadi. Ia kehilangan putranya dalam kecelakaan mobil dan putrinya karena overdosis. Sementara suaminya meninggal di rumah sakit jiwa. Meskipun banyak yang skeptis, rentetan kemalangan yang menimpa para pemiliknya membuat legenda kutukan Hope Diamond semakin kuat dan dipercaya oleh banyak orang. Pada akhirnya, kisah Hope Diamond berakhir di tempat yang aman. Pada tahun 1958, pemilik terakhirnya, Harry Winston, seorang pedagang perhiasan ternama, memutuskan untuk menyumbangkan berlian ini ke Smithsonian Institution di Washington, D.C. Ia mengirimkannya melalui pos biasa, seolah ingin menepis mitos kutukan yang melekat padanya. Kini, Hope Diamond menjadi salah satu objek pameran paling populer di museum tersebut, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Ia tidak lagi membawa malapetaka, melainkan menjadi sumber pengetahuan dan kekaguman, sebuah bukti nyata dari perjalanan panjang sebuah batu permata yang legendaris. Perjalanan sebuah berlian biru dimulai jauh di bawah permukaan bumi, di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia. Ia terbentuk di kedalaman lebih dari 660 km di dalam mantel bawah bumi, sebuah lingkungan dengan tekanan dan suhu yang ekstrem. Di sanalah atom-atom karbon di bawah tekanan yang luar biasa mengkristal menjadi berlian. Proses ini sendiri sudah merupakan sebuah keajaiban. Namun, untuk menjadi berlian biru, ada satu bahan tambahan yang diperlukan, boron. Unsur ini, yang biasanya ditemukan di dasar laut, harus terbawa ke kedalaman tersebut melalui proses subduksi lempeng tektonik. Kehadiran boron inilah yang menjadi kunci dari warna biru yang memukau. Saat terperangkap di dalam kisi kristal karbon, atom boron menciptakan lubang elektronik yang menyerap cahaya dalam spektrum merah dan kuning. Akibatnya, cahaya yang dipantulkan dan sampai ke mata kita adalah warna biru. Proses ini sangat langka dan hanya terjadi pada sekitar 0,02% dari semua berlian yang ditambang. Inilah alasan ilmiah di balik kelangkaan dan nilai tinggi berlian biru. Ia adalah hasil dari serangkaian kebetulan geologis yang sempurna, yang terjadi selama miliaran tahun, menjadikannya salah satu ciptaan alam yang paling berharga. Bagi penemunya, menemukan berlian biru bisa mengubah hidup dalam sekejap. Seorang penambang sederhana yang menghabiskan hidupnya bekerja di bawah tanah bisa menjadi miliarder dalam semalam. Penemuan satu butir berlian biru berkualitas tinggi dapat mendatangkan kekayaan yang melampaui impian terliar sekalipun.
Dampak ekonominya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh komunitas di sekitarnya. Perusahaan tambang akan mendapatkan keuntungan besar, yang bisa digunakan untuk investasi lebih lanjut, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur lokal. Ini adalah efek domino kemakmuran yang dipicu oleh satu batu kecil. Hingga hari ini, pesona berlian biru tidak pernah pudar. Ia tetap menjadi objek dambaan bagi para kolektor, investor, dan pecinta perhiasan di seluruh dunia. Kelangkaannya yang ekstrem, ditambah dengan sejarahnya yang kaya dan keindahannya yang tak terbantahkan, memastikan bahwa nilainya akan terus meningkat seiring waktu. Di tengah dunia yang terus berubah, berlian biru adalah simbol keabadian dan kemewahan tertinggi. Ia adalah pengingat bahwa keajaiban terbesar seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga, dari kedalaman perut bumi, menunggu untuk ditemukan dan dikagumi oleh peradaban manusia.